Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sobat Michael Kacaribu dengan NIM 210306025 dari Prodi Peternakan kelas Peternakan A dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh Ibu Tati Fidiana Sari. Yang pertama itu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, di sini kita dapat melihat skemanya. Enzim atau disebut juga dengan holoenzim itu terbagi menjadi dua struktur, yaitu protein atau apoenzim dan kofaktor. Nah, tapi sebelum itu lanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu-satu. Strukturnya itu yang pertama itu apoenzim itu protein. Apoenzim itu disebut juga sebagai protein karena apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat meletaknya substrat, di mana apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim, dan juga dia peka terhadap pH. Nah, apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan menjadi rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Nah, apoenzim ini memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yakni sisi aktif dan sisi allosterik. Nah, sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan produk. Nah, bagian ini mengikat molekul substrat sehingga menjadi terjadilah proses katalis itu pada protein. Berarti pada sementara sisi allosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Nah, sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Nah, berarti yang kedua itu ada struktur yang kedua dari enzim atau holoenzim itu adalah kofaktor. Kofaktor ini terbagi menjadi dua, yaitu molekul organik dan molekul anorganik. Nah, tapi itu saya akan menjelaskan lagi. Di mana kofaktor itu merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Nah, kofaktor itu tadi memiliki dua komponen, yaitu yang molekul organik dan anorganik. Di mana molekul organik itu kita sering dikenal dengan koenzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berkaitan secara non-kovalen dengan enzim, di mana sifat-sifat koenzim pada antara lain adalah panas, tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Dan contohnya itu adalah vitamin flavin HEM. Nah, selanjutnya itu ada molekul anorganik atau ionogam. Nah, di sini itu dia merupakan faktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Nah, itu contohnya itu adalah Mg2+ atau dengan kita sebut dengan oksidasi sitokrom, dan Mn2+ atau arginase. Nah, yang kedua itu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Nah, ada dua cara enzim bekerja. Cara itu dengan teori log NK, ya, dimana dinamakan log NK karena teori ini menganggap bahwa kerja enzim sama halnya dengan cara kerja kunci seperti gembok. Nah, enzim diposisikan seperti kunci yang mempunyai sisi aktif. Lalu substrat ibarat itu seperti gembok. Nah, substrat akan masuk ke sisi aktif seperti kunci masuk pada gembok. Nah, setelah itu substrat akan berubah menjadi produk. Jika proses tersebut telah diselesaikan dan substrat telah dilepaskan, maka substrat baru akan masuk kembali. Nah, yang kedua itu caranya itu ada menggunakan teori induksi pas atau induced feed. Nah, jika menurut teori ini enzim memiliki kemampuan menyesuaikan bentuknya untuk dapat berikatan dengan substrat. Nah, penyesuaian bentuk tersebut memiliki tujuan agar tingkat kecocokan lebih tinggi serta menciptakan ikatan yang lebih reaktif antara enzim dengan substrat. Nah, sisi aktif pada enzim merupakan tempat menempelnya substrat. Maka dari itu akan terbentuk molekul bersifat kompleks, di mana pengikat menginduksi tingkat kesesuaian enzim yang akan meningkatkan kecocokan antara substrat dan enzim, serta melakukan dorongan pada molekul kompleks substrat berada dalam koneksi reaktif. Nah, ketika substrat itu masuk ke sisi aktif, maka sisi aktif akan melingkupinya dengan berbentuk kompleks. Sesudah produk terlepas, kondisi enzim menjadi tidak aktif kembali, serta ke bentuk semula, hingga substrat lain melakukan reaksi yang sama ke enzim itu. Yang pertanyaan nomor 3 itu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Nah, klasifikasi secara internasional itu banyak enzim yang dinamakan dengan menambahkan akhiran ase pada nama substratnya. Misalnya itu urease yang fungsi itu mengkatalisis hidrolisis urea. Tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya trypsin dan pepsin.
Ada juga enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya itu adalah amilase yang dihasilkan secara mudah, dinamakan pula ptyalin. Karena itu dan juga dengan terus-menerusnya meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan suatu dasar penggolongan, enzim itu secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas berdasarkan atau jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya itu ada oksidoreduktase, di mana tipe reaksi itu transfer elektron, dan contohnya itu ada alkohol dehidrogenase. Berarti ada transferase yang dimana itu tipenya itu reaksinya itu transfer gugus, di mana fungsinya contohnya itu eksokinase. Berarti ada hidrolase, dia itu tipe reaksinya hidrolisis, contohnya tripsin. Baru itu ada nomor 4, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, ada pun sifat-sifat dari enzim yang sifat pertama itu ada enzim sebagai katalisator. Berarti enzim itu suatu protein. Karena dibilang suatu protein karena struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitik itu bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu RNA. Berarti sifat selanjutnya itu enzim itu khusus. Nah, kenapa dibilang khusus? Fungsinya itu enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Berarti sifatnya itu si enzim ada yang bisa bekerja secara bolak-balik. Dikatakan gitu karena ada juga yang enzim yang tidak bisa bekerja secara bolak-balik. Nah, enzim lipase itu dapat bekerja secara mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, itu asam lemak, dan glycerol atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Baru itu nomor 5, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, cara kerja itu adalah suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi. Nah, menuju bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Nah, itu suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua memberinya katalis. Nah, yang nomor 6 itu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Ya, ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai pada suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Berarti yang kedua itu dipengaruhi oleh pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya itu enzim pepsin memiliki pH optimum 2. Sedangkan enzim tripsin itu memiliki pH optimumnya 8,5. Berarti ketiga ada konsentrasi enzim. Nah, substrat dan kofaktor, jika pada pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Maka sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Berarti yang keempat itu dipengaruhi oleh inhibitor. Nah, aktivitas suatu enzim dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu yang bekerja secara dapat bolak-balik, irreversible, dan yang bekerja secara bolak-balik atau reversible. Berarti yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, di sini ada mekanisme feedback inhibition. Kita melihatnya itu pada E1 yang merupakan tahap awal kerja enzim, yang kemudian ada zat merupakan produk akhir, dan ada B, C, D merupakan senyawa intermediate. Pada tahap awal kerja enzim E1 ini dihambat oleh produk akhir atau Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme dapat mengatur energi supply dan menghambat penumpukan senyawa intermediate BCD pada saat metabolisme berlangsung. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika belum sempurna. Saya ucapkan terima kasih.